أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul adzim. Allah ngendika wonten surat An-Nisa surat ke-4 nggih ayatipun 116. Menika ingkang wonten sambetanipun ada hubungannya dengan tema pada pagi hari ini, menika Miftahul Jannah. Innallaha, sesungguhnya Allah la tidak akan yaghfir ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Tidak akan mengampuni dosa syirik. Ngaten. Syirik menika perbuatannya, orangnya namanya musyrik. Persis istilah muhrim. Muhrim menika orang yang sedang menggunakan pakaian ihram. Ngaten. Dia mengampuni dosa di bawah dosa syirik atau dosa besar untuk siapa yang dikehendaki. Dan siapa mempersekutukan sesuatu, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Ini sebagai pembuka ingkang sepindah ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillahirabbil alamin, moga kita tansah ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Saestu Bu, Pak, kita hari ini bisa nyaman berada di masjid ingkang kula nembe pindah menika sowan wonten mriki. Beberapa kali Pak Gun nika japri naming dalam Islam boten wonten dilalah nggih. Qadarullah menika sampun dipun tetepaken Allah, kok wekdalipun dereng pas. Alhamdulillah menika pas saged sowan, mila saestu kita syukuri saestu. Tidak hanya dengan berucap alhamdulillah, menika minimalis menika. Bersyukur dengan alhamdulillah menika minimalis sangat. Yang lebih tinggi dari itu ibu-ibu, bapak-bapak, supados janji Allah menika saestu kita rasakan, monggo ingkang badhe kalian selonjoran lendetan dipun persilahkan. Menika sampun sampun pengajian menika sampun menapa sudah beda dengan sholat. Sholat harus menghadap kiblat. Kami melalui mendengarkan pengajian menika boleh menghadap ke selatan, ke utara. Ning melalui kelekaran nggih sampun menika mangke mboten sekeca kalian takmir. Takmir sampun mempersiapkan sebaik mungkin. Menika kesyukuran yang paling tinggi adalah dengan
implementasikan bahasa ini pun Inggris sangat dengan melakukan sebuah tindakan yang tindakan itu minangka kesyukuran kita terhadap apa yang kita syukuri agar janji Allah, Masya Allah, dereng-dereng sampun sate sampun pun coba akan, Masya Allah, matur nuwun sangat Mas. Nggih. Allah berjanji dan janjinya tidak pernah dipun ingkari bahwa Allah akan menambah kenikmatan kepada kita apabila nikmat yang sudah diberikan disyukuri. Rumusipun menika Pak, Bu. Panjenengan pengen sehat, sehatipun dipun syukuri. Panjenengan pengen putra putrinipun wayah-wayahipun soleh solihah, syukuri rumiyin sudah diberikan anak, sudah diberikan putu ngaten. Rumusipun ngaten. Maka saestu sekali waktu saya mengajak kepada diri kami pribadi juga kepada panjenengan, sekali waktu syukuri pun dengan bahasa Jawi, dengan bahasa Indonesia supados tahu makna apa yang kita ucapkan. Enjang kalau wau panjenengan wungu sare donganipun sampun hafal sedaya nggih. Engkang lari-lari niku sampun hafal. Nggih cah bagus nggih. Masya Allah masjid mriki banyak lari-lari insyaallah masjid mriki dipun rahmati Allah saestu. Amargi sampun mempersiapkan generasi-generasi penerus ingkang Masya Allah soleh solihah ngaten mugi-mugi. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena panjenengan sampun apal setiap hari juga mengucapkan mbok bilih nilai ini pun mboten ical naming nilai ini pun sampun ya wis biasa wis apal kok. Naming cobi mangke siang benjang-enjang nalika wungu panjenengan diucap dengan bahasa Jawi, dengan bahasa Indonesia. Matur nuwun sanget Gusti Allah. Panjenengan sampun nguripaken kawula. Paduka sudah menghidupkan hamba ya Allah di pagi ini. Setelah semalam Paduka matikan hamba. Masya Allah. Benten raosipun wonten manah menika. Ternyata mau bengi aku mati toh. Saiki diuripi Gusti Allah. Maka kemudian ujung doa itu wa ilaihin nusud, dan hanya kepada Paduka ya Allah aku nanti akan kembali sowan. Maka janji itu yang harusnya kita kemudian ungkapkan dalam beribadah kepada Allah, minangka kesyukuran kita sudah dihidupkan lagi menika. Yang kedua kesyukuran kita, Masya Allah Bu Pak, panjenengan rawuh mriki gratis. Nyuwun ngapunten parfum kula rada beda, biasanipun wangi-wangi menika kula mawi minyak angin dados kalau mau Mas Indrawan mbok bilih jejerku sapa ki salat sunat jejeri aku Pak Ambune kok napa minyak kayu putih. Amargi kula saking Saidan Bu. Menawi Bapak Ibu wonten ngajeng menapa terminal mriki sakwetan terminal Lawas nggih. Pak Sudirman menika wonten Ibu Bapak menapa rencangipun Bapak putranipun wonten mriki, bestinipun wonten mriki wonten kalih kula bestinipun Mas Indrawan menika kalian putranipun Pak Sabihis, Masya Allah bisa bertemu di sini. Mboten sanes karena ini janji Allah. Besok pun kita di akhirat akan dipertemukan dengan orang-orang yang memang dulunya kita berteman baik di dunia. Masya Allah saestu. Amin Allahumma amin. Karena radi jauh kalau dengan parfum menika wau parfumipun minyak kayu putih untuk menjaga nggih supados radi anget. Kita di sini datang gratis Bu Pak, sudah dipersiapkan Masya Allah. Teknologi yang sangat komplit sangat. Untuk bilih menika pun siaraken wonten medsos mboten mangertos wonten pundi, mikipun swantenipun bersih, peka menika membikin nyaman imam, membikin nyaman pembicara,
membuat nyaman pendengar karena mendengarkan dengan jelas ngaten nggih. Sampun pun jamin unjukanipun monggo ingkang sampun wonten unjukanipun pun unjuk monggo. Sampun pun jamin menika mesti menawi ngaten menika mesti sate mboten mesti mboten mungkin ngaten menika kok sop ngaten nggih. Sampun sate Masya Allah. Saudara-saudara kita di Gaza, Bu, Pak. Jangankan minum, jangankan mandi, wudhu saja belum ada jaminan air ada atau tidak. Kalaupun ada, airnya menika bersih atau membersihkan atau tidak. Suci mensucikan atau tidak. Neng karena darurat, anane apa dipun unjuk, dipun kagem wudhu dan lain sebagainya. Maka saestu wonten Ar-Rahman menika, apalagi yang akan kita menapa sampai kita kemudian lupa kepada Allah untuk tidak bersyukur. Mila saestu ibu-ibu, bapak-bapak. Rasa syukur itu monggo kita iringi dengan peningkatan kualitas ibadah kita, peningkatan kesadaran kita bahwa saestu panjenengan bisa sampai sini karena Allah yang memampukan kita. Allah yang memberikan kita mampu kuat untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini. Saestu menika nembe syukur, maka selanjutnya monggo sholawat ugi salam tansah kita aturaken dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun juga perlu semangat, perlu kesadaran yang tinggi. Cinta kepada Rasulullah itu boleh dengan ucapan dan itu minimalis sekali lagi. Ketika asmanipun dipun sebat, kemudian kita Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allah utawi sallallahu alaihi wasallam menika minimalis sangat. Karena bukti cinta kepada Rasulullah menika lebih kepada tindakan. Tindakan panjenengan yang menunjukkan bahwa panjenengan pantas mendapatkan syafaatnya nanti. Menika. Tidak sekedar dengan ucapan, persis seperti pilar iman menika. Cinta kepada Rasulullah menika wonten ing batos, ada di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan tindakan. Benjang Senen. Mugi-mugi mriki sampun kathah ingkang nyenen kemis. Menika juga hari-hari di tengah-tengah bulan Dzulqa'dah malih. Menika bulan-bulan haram, bulan-bulan yang kebaikan kita sedikit saja menika dilipat gandakan Masya Allah. Naming saestu ketika Allah memberikan sesuatu janji ada keadilan. Di situ pun ada janji yang sebaliknya. Di bulan-bulan haram ini kalau kita melakukan sesuatu yang dilaknat Allah, itu pun akan dilipat gandakan. Jangan sampai lupa. Mila saestu, monggo cinta kita kepada Rasulullah dalam rangka kita cinta kepada Allah, saestu dengan tindakan yang nyata. Ngaten supados mangke ketika berhadapan dengan Rasulullah di yaumil akhir, Rasulullah mangertos pantas tidak kita diberikan syafaat. Jangan sampai kita sudah berada di depan Rasulullah di dalam barisan-barisan yang memang sudah dipersiapkan nanti. Rasulullah bahkan bertanya, sampean sinten? Kok nyedak-nyedak kula njaluk syafaat? Nauzubillahi min dzalik. Maka sekarang menika, wekdal sak menika membuktikan untuk kita cinta kepada Rasulullah dengan mengupayakan menjalankan sunnah-sunnah beliau, kita pelajari sirah Nabi supaya kita tahu Rasulullah menika dos pundi to anggenipun pangandikan. Rasulullah dos pundi to menawi ngagem-ageman. Rasulullah dos pundi to berhadapan dengan musuh, dengan teman, dengan saudara. Masya Allah. Mudah-mudahan kita nanti saestu pengajian wonten Masjid Al-Mustaghfirin menika benar-benar semuanya Rasulullah paham adalah jamaah yang pantas diberikan syafaatnya nanti. Amin Allahumma amin. Berkaitan dengan satu ayat kalau wau ibu-ibu bapak-bapak menika karena menika nembih dados tema kami pribadi dalam memberikan menapa pengajian kados ngaten karena di
Yogyakarta ini kita sering dihadapkan, dipaksa oleh sebuah kegiatan-kegiatan budaya yang kemudian bersinggungan secara langsung dengan perbuatan syirik yang menjadikan kita musyrik. Dan saya menjadi salah satu korban syirik menika. Akibat tidak tahu. Mengono wae kok bukan masalah mengono, Bu, Pak. Dados ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya menika bertentangan dengan apa yang Allah ajarkan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu nanti akan menjadikan kita terhalang masuk surga. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, menika masalahnya. Nah, kula sampun dados korban lajeng dos pundi? Kok isih wani ngisi ning al-mustaghfirin karo guyang-guyu? Amargi wonten petunjuknya, Bu, Pak. Ada aturannya. Ketika kita tahu sudah melakukan syirik, kemudian kita taubatan nasuha, berjanji tidak mengulanginya lagi, kemudian mendakwahkan ini. Sinaosa mungkin wonten masjid-masjid tertentu ketika melakukan menyampaikan seperti ini, sesuk rasa tinggu meneh. Ngaten. Amargi di masjid itu masih banyak jamaahnya yang kemudian melakukan hal-hal seperti itu. Apalagi di menapa kampung-kampung ingkang kampungipun kampung wisata sakmenika nebipun gelurakan nggih. Menika kathah sangat kegiatan yang harus melakukan kegiatan budaya ini dan itu bersinggungan dengan syirik. Nah, menika menapipun dakwah kados ngaten menika, waduh, engko dadi rusak iki engko acarane ngaten menika. Menapa menika? Setidaknya wonten 3 ingkang badhe kula sampaikan wonten mriki yang menjadikan kita akan menjadi terhambat untuk masuk surga. Naming Allah wonten mriki ngendika, Dia mengampuni dosa-dosa itu bagi yang Dia kehendaki. Yang Dia kehendaki, yang Allah kehendaki adalah ketika kita sadar melakukan kesyirikan itu, kemudian segera sadar, istighfar, minta ampun kepada Allah. Selesai. Semudah itu. Ngaten. Ingkang nomor setunggal, di dalam kehidupan kita sehari-hari wonten Yogyakarta menika, terutama kula mencontohkan di Sayidan saja. Sayidan menika hampir seperti wonten mriki, pinggir lepen nggih. Naming mriki mboten ledok, langkung terhormat. Lepen menawi ledok menika ngandhap uripipun nggih wonten pinggir lepen saestu. Kula kaliyan lepen naming 3 rumah menika. Menawi toyanipun minggah, tembok ingkang wonten wingking menika kenging toya banjir menika. Itu kalau ada orang meninggal, ibu-ibu, bapak-bapak, tuan rumah menika menyediakan singgul. Mriki wonten mboten, Bu, Pak? Wonten, Pak. Alhamdulillah menawi mboten wonten. Saestu demi Allah, alhamdulillah sangat. Singgul menika ibu-ibu, bapak-bapak, ramuan yang warnanipun menika jene. Dipun damel saking delingo, bengle, lajeng kunyit, injet, nggih saestu wonten berasipun. Padahal awalipun menika sunnah, dadosipun dados maksiat. Lah kok sunnah? Ternyata, Bu, Pak, nalika menika dipun bahas di satu kajian ngaten menika, ternyata ramuan itu adalah ramuan pembunuh bakteri. Ternyata itu. Lah nggo ngopo kok digawe ning gone wong mati? Karena para peruti jenazah, menawi putri nggih ibu-ibu, menawi bapak jalan nggih bapak-bapak, ingkang memandikan, ingkang mengkafani, kan bersinggungan langsung dengan badan mayit nggih. Kalau mayit itu berpenyakit, kemudian keluar cairannya dari mulut, dari kuping, dari mata, dari
pembuangan depan maupun pembuangan belakang. Kemudian yang mensucikan menika mau tidak mau gupak ini bahasa Jawa pun. Maka setelah bersuci kemudian dengan sabun dan lain sebagainya, kemudian wonten ingkang singgul menika pun dulit untuk membersihkan, membunuh bakteri dari si mayat. Naming boten mangertos juntrungipun saking pundi, sing ngajari sapa. Kula sampun nate layat ngaten ketika pulang tidak ndulit singgul menika dipun emutaken kalian ibu-ibu. Masih mawan, jenengan kok orang dulit singgul kae to. Ora wedi kena sawan po. Nah menika ingkang sirik. Dulit singgul lajeng pun leletaken wingking kuping utawi suku ben ora kena sawan. Sawane sinten? Sawane sing mati. Astagfirullahaladzim. Lah kok dadi acarane kaya ngono? Naming kula rumiyin mboten mangertos. Nggih sampun kula dulit pun leletaken. Dipun leletke pundi niki Mbok De? Buri kuping karo mbok sikil. Dan setelah itu ketika layat kemudian ada singgul, mesti kula ndulit, amargi mboten mangertos. Korban lingkungan, korban dari ketidaktahuan. Ngaten, rumiyin tasih kula tasih kuliah, enggal-enggal nika. Sarangan kalian Mas Indrawan nika. Subhanallah. Yang terjadi seperti itu. Maka ketika kemudian mengikuti kajian, tahu ternyata itu syirik karena takut kepada sesuatu selain kepada Allah. Lah wong takziah menika sae sanget nih. Dipun tuntunaken nih. Nek iso melu ngrukti engko kemudian nyalatke nderekke ngantos kuburan, mangke memakamkan dan lain sebagainya, mensolatkan dan lain sebagainya. Itu utama sekali. Bukit Uhud kebaikannya menika hampir besarnya seperti itu. Bahkan ketika sampai memakamkan 2 bukit Uhud menika kebaikan diberikan kepada kita. Masya Allah. Lah kok awalnya dapatnya akhirat yang baik kok malah jadi maksiat karena kita tidak tahu menika ibu-ibu bapak-bapak. Maka ketika kemudian sudah tahu ternyata itu syirik, disampun. Astagfirullahaladzim. Lajeng matur kepada Allah. Dengan bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, ya Rabb. Apabila dulu hamba pernah melakukan kesyirikan kepada Paduka ya Allah, yang itu menjadikan terhambatnya hamba masuk kepada surga yang telah Engkau janjikan kepada kami, kepada saya. Mohon ya Allah, pada hari ini hamba bertaubat, yang taubat dengan sungguh-sungguh. Hamba berjanji tidak akan mengulanginya lagi, bahkan kemudian mengimbangi dengan perbuatan baik yang berlebih. Menawi panjenengan mempunyai kesempatan untuk berdakwah seperti ini, lakukan ini untuk memerangi itu. Agar kemudian dipandang Allah pantas mendapatkan pengampunan. Ngaten. Menika yang nomor setunggal. Yang nomor 2 itu juga banyak terjadi di Yogyakarta ini. Wonten telatah Mataram lah, Jogja, Solo, kata sangat. Rumah-rumah yang di atas pintu utamanya menika di dalam dipun paringi mboten mangertos menika bungkusan menapa menika. Warnanipun pethak, dangu-dangu sampun dados coklat, tetep kemawon wonten mriku. Wonten godhong-godhonganipun rumiyin ijem dados layu sampun kados tetep dipasang. Nggo ngopo? Ben ora kena sawane wong-wong elek sing mlebu omah kene. Menika yang terjadi. Yang terakhir, yang ketiga, menika contoh terakhir untuk hal-hal yang seperti ini ya Pak. Masih banyak contoh yang lain. Monggo panjenengan evaluasi, panjenengan telesih, panjenengan petani. Dan kita sudah pernah melakukan atau belum? Kalau belum, alhamdulillah. Kalau sudah, mangke diasta kondur, kagem oleh-oleh keng garwa, ingkang garwanipun boten rawuh mriki, dipun dakwahkan kepada anak-anak, cucu-cucu, lahan bagi panjenengan untuk mendapatkan kebaikan yang berlebih dengan berdakwah di lingkungan kita masing-masing. Yang ketiga menika orang modern, Bu, Pak. Orang zaman sekarang.
Sampun nate kula pun jak rencang. Rencang menika remen mobil tertentu ngaten nggih. Menawi ada mobil ini dijual wonten pundi kemawon pun tututi. Nek iso dituku ngaten. Ini ada mobil bagus yang memang dia menapa remeni wonten daerah Malang. Mas Mawan, sesuk ngancane aku ya bar subuh. Nang ndi Om? Nang Malang. Ngopo? Ana dagangan apik banget e. Regane wis cocok. Sesuk nganggo mobil iku ya. Siap 86 ngaten. Ku baline sampeyan nganggo mobilku aku tak nggawa dagangane. Bismillah, sesuk aku tak nenggonmu saestu enjang-enjang berangkat berdua. Kula menika awalipun mboten nyepadakaken, tidak memperhatikan apa yang dilakukan rencang menika. Ketika melewati jembatan kok mesti din-din ngaten niku. Lewat jembatan lagi din-din ngaten. Padahal dari Jogja ngantos Malang, walah Masya Allah, jembatanipun kuatah sangat. Menika mesti ngaten, dangu-dangu iki ngopo to bocah iki? Angger ning jembatan ora ana wong nyabrang, ora ana wong nganggo motor ngawur, kok mesti tandin-tandin. Ngopo ya Wih, aturane ngene iki. Aturan saka sapa? Ben selamat. Iki kula nuwun karo sing jaga kretek. Astagfirullahaladzim. Padahal kita dituntunkan ketika kita mendekati mobil atau motor, kita mau menaiki mobil atau motor atau bis atau apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tawakal loh Bu Pak. La haula wala quwata illa billah. Ketika sudah di atas kendaraan bergerak, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim wa musaha inna rabbil ghafurur rahim. Komplit plit Allah cekap. Lah kok tesih lewat jembatan tandin kikek kepiye carane ngoten niku. Mila saestu ibu-ibu bapak-bapak. Mungkin ada hal lain yang kita lakukan karena kita takut kepada selain Allah. Kalau kita tidak melakukan itu, takut terjadi sesuatu. Mila kepada ibu-ibu, bapak-bapak, monggo ketika didik putra putrinipun sesuatu yang tidak baik, jangan kemudian diimbui dengan sesuatu yang kemudian berujung kepada hal-hal yang menimbulkan ketakutan anak atau cucu kita kepada selain Allah. Kata nggih lari-lari dolanan wonten tempat tidur, menduduki bantal. Bantal ora dilingguhi, engko ndak wudunen lho. Nduk ora lingguh ning arep lawang, engko ndak menika. Engkau ndak ini menjadikan sesuatu di luar Allah yang kita takuti terjadi kepada anak atau cucu kita. Dan itu kalau kemudian anak kita, cucu kita takut tidak menduduki bantal karena ndak wudunen, menika sampun benten dengan kepantasan yang harusnya ketidakpantasan yang harusnya tidak dilakukan. Wong nduk cah bagus. Nek bantal niku ora dienggo-lingguh. Itu kan untuk kepala. Enggak sopan. Padahal itu bantale bapak lho, bantale abi lho, bantale romo lho, bantale ibu lho. Ini yang seharusnya dilakukan. Bukan kemudian orang lingguhi bantal, engko ndak. Ini yang salah. Maka monggo ibu-ibu, bapak-bapak, mulai hari ini lakukan yang terbaik. Contohkan anak-anak kita, cucu-cucu kita terhadap sesuatu yang kemudian kembalikan kepada Allah. Menika. Kenapa ini kami sampaikan menjadi tema pada pagi hari ini? Karena saestu Rasulullah ngendika, barang siapa berakhir dengan la ilaha illallah dakhalal jannah, kita akan dimasukkan ke dalam surga. Walaupun sebesar biji sawi kalimat itu di dalam hati kita. Di dalam suatu kajian disampaikan bahwa berakhir la ilaha illallah menika bukan selalu ketika
sakaratul maut kemudian sempat melafalkan la ilaha illallah. Banyak yang tidak sempat melafalkan itu. Tapi di kajian itu disampaikan bahkan ketika meninggal walaupun tidak bisa mengucapkan seperti itu, tapi kemudian nanti di akhir waktu nanti ibu-ibu bapak-bapak wonten Al-Qaryah menika ternyata ada kesempatan kita bisa masuk surga tanpa mampir neraka. Pengen mboten Bu, Pak? Pengen ning wabot banget. Syaratipun menapa? Ketika ditimbang kebaikan dan keburukan, kebaikannya lebih berat dari keburukan yang ada. Wonten mboten wonten ing masjid mriki? Kula mboten wonten angkat tangan. Siapa yang hadir di Masjid Al-Mustaghfirin pada pagi hari ini yang kebaikannya lebih berat dari keburukan? Kula mboten wonten. Karena kita manusia biasa. Yang pantas mendapatkan ini ya orang-orang yang mulia menika. Siratal ladzina an'amta alaihim, yang sudah dijamin surga menika. Fa amma man thaqulat mawazinu, pada waktu itu di hari perhitungan kebaikan maupun keburukan, fa amma man thaqulat mawazinu, bagi yang kebaikannya lebih berat dari keburukan, maka huwa bagi dia yang kebaikannya lebih berat, di dalam radiyah, yang diridhoi. Akhirat yang diridhoi sudah pasti bukan neraka. Langsung Bu, Pak. Kata hubungnya adalah fa, bukan wa atau thumma, bukan, tapi fa. Langsung. Begitu dipun timbang kok lebih berat, langsung. Mas, langsung swarga. Bu, langsung swarga. Mboten nunggu jamaah yang lain. Mboten. Naming masalahipun adalah ayat berikutnya. Wa amma man khaffat mawazinu, apabila keburukannya lebih berat dari kebaikannya. Fa, kata hubunganipun sami. Juga fa. Fa ummuhu hawiyah. Maka baginya juga langsung dipun lebetaken wonten neraka hawiyah. Maka saestu kalaupun kita nanti harus mampir di neraka dulu ibu-ibu, bapak-bapak, pastikan kita nanti akan termasuk dalam golongan orang-orang yang kemudian dipun filter, dipun petani, masih ada la ilaha illallah di dalam hati kita, walaupun sebesar biji sawi, dan bersih atau sudah bersih. Bersih karena panjenengan belum pernah melakukan kesyirikan. Sudah bersih artinya bagi kita yang sudah pernah melakukan kesyirikan, termasuk kula kalau rumiyin karena tidak tahu, kemudian sudah sempat bertaubat. Maka Rasulullah weling kepada sahabatnya, sempatkan ketika kita sholat, khususipun sholat sunnah nggih. Terus ada aturan nggih, ketika sholat menika karena sujud itu tempat yang paling dekat dengan Allah, perpanjang sujudmu. Tapi menika di dalam sebuah kajian juga disampaikan, perpanjang sujud ki yo nek sholat dewi. Nek sholat makmum niku manut imam. Imam sampun jenggelek, sampun duduk di antara dua sujud, sampun bangun dari sujud, nggih terus duduk, boten kok terus mengamalkan sujud diperpanjang, tetap sujud niku jan orang ngerti aturan, tidak tahu ilmu. Akhlak itu mendahului ilmu. Ketika kita tahu aturan itu, maka ketika sholat nih makmum ikut imam. Nanti ketika sholat sunat biasa, perpanjang sujudmu. Seluruh sujud ya Bu Pak, bukan hanya sujud terakhir. Jadi sejak awal sujud pertama kali, perpanjang sejak itu. Doa panjenengan apa saja. Memang ada khilaf doanya boleh diucapkan dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Jawa. Namun ada yang kemudian karena sujud itu aturannya adalah dengan berbahasa Arab dan lain sebagainya,
Maka ada yang kemudian memperpanjang doa itu, doa sujud itu yang diperpanjang. Doa yang dengan bahasa kita menika dipun batos. Monggo, kita tidak usah memperdebatkan itu, panjenengan mantep ingkang pundi, lakukan itu tanpa menyalahkan yang lain. Menika ingkang paling sae. Ampun lajeng rumaos, wow, sing tak ikuti kiai ini apik banget ya. Ustadz terkenal ya, followernya sekian puluh juta ya. Masa ora bener. Sampean nek ngono kuwi salah. Sampean kuwi zalim. Sampean ki neraka, astagfirullah. Kok sithik-sithik sampean neraka, zalim, sesat. Hindari itu. Hindari menika Bu, perpecahan menika menyakitkan. Kita sudah berupaya mampuku mengene iki kok ketemu sing sok pengajian malah disalah-salahke, lebokke neraka meneh, astagfirullahaladzim. Hindari. Ngaten. Mila saestu pastikan kita di antara golongan menika wau. Karena saestu Bu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika ngantos pukul pinten, Pak Gun? Ngantos pukul pinten? Ngantos suruh. Suruhipun sak menika? Tasih 5 menit. Nggih, kados sekap. Dados Rasulullah menika saestu cinta sayang kepada kita. Ini dibuktikan beberapa hadis menyampaikan. Nanti Bu, di waktu-waktu akhir pintu surga menika badhe pun tutup. Rasulullah menika ngantos sujud nangis guguk di hadapan Allah. Ya Muhammad, ngapa to jenengan kok ngantek nangis kaya ngono kuwi? Allah ngendika kados ngaten. Wis to, bangun. Kenapa engkau sampai menangis seperti itu? Ya Rob, hamba tidak akan masuk surga sebelum umat hamba yang ada di neraka, yang masih ada kalimat la ilaha illallah walaupun sebesar biji sawi, itu paduka selamatkan. Wis mingkarek kuwi, nggih. Ya wis aku tak utusan malaikat. Kemudian malaikat dipun utus kalian Allah. Tolong tilii, penuhi keinginan kekasihku ini ya malaikat. Apabila di dalam neraka di sana nanti masih ada orang-orang yang di dalam hatinya masih ada kalimat la ilaha illallah walaupun sebesar biji sawi, walaupun belum pernah beramal, ngaten. Tapi karena sudah dibalas nih, walaupun amalnya ora karo-karuan nalika hidup, tapi masih ada kalimat itu, ambil, kemudian celupkan di sungai kehidupan, masukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kemudian kita dibersihkan, kemudian diangkat dari neraka itu, karena kelihatannya menika wau. Walaupun ada kesempatan, naming kebanyakan kita di zaman sekarang harus mampir rumiyin Bu. Yang jadi masalah, Pak, jangan sampai kita mampir terlalu lama. 1 hari saja lama sekali. 1 hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia ini. Dangu sangat. Dan di sana adanya hanya pembalasan, pembalasan, pembalasan. Tidak ada isoma, istirahat, sholat, makan, apalagi sate, apalagi menika mboten mangertos unjukanipun menapa teh menapa jahe menika. Kula dereng ngraosaken. Cobi kula rasaken rumiyin nggih. Bismillah. Bismillah. Masya Allah. Legi, kental, anget, Masya Allah. Mila saestu. Mumpung kita hari ini diingatkan ayat 116 surat An-Nisa, ada pintu surga yang harus kita kemudian upayakan semaksimal mungkin beserta istri dan anak-anak kita masing-masing. Maka saya pesan kepada bapak-bapak hari ini, Pak, tugas kita berat Pak. Saestu ketika panjenengan dengan berani menerima acungan salam dari wali nikah kita dahulu, wali nikah calon istri kita dahulu, ketika panjenengan kemudian mengucap saya terima nikahnya, qabiltu nikahaha, sejak saat itu nasib istri kita ada di pundak kita Pak. Cobi sebagai penutup, menika pesan yang paling berat untuk saya sampaikan,
Karena pesan itu juga untuk diri saya sendiri. Sampun nate dereng bapak-bapak ngecek bacaan sholat istri kita. Menawi dereng mangke pun cek, Pak. Menika tugas panjenengan. Ketika di hadapan Allah, panjenengan sampun nate dereng mengajarkan sholat, mengajarkan ngaji kepada istri kita. Padahal perintah di situ setelah ku anfusakum adalah wa ahlikum. Sampun nate dereng ngecek doa, sholat, doa-doa harian anak-anak kita. Menawi dereng mangke kesempatannya. Belum tentu sonten nanti kita masih hidup. Belum tentu subuh besok kita masih bisa sholat di sini. Maka kesempatan terbaik setelah pulang dari sini nanti, setelah alhamdulillah sampun rebet syuruk, setelah olahraga, jangan lupa olahraga, Pak. Itu wujud syukur kita kepada Allah, kita diberi sehat. Walaupun muter-muter menika lapangan Karang sing kagungan Mas Indrawan niku. Ben esuk mubeng-mubeng mriku. Karena syukur menika. Maka saestu kita jaga diri kita, terutama bapak-bapak, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan panjenengan para pemimpin rumah tangga yang soleh menika diberikan Allah kekuatan, diberikan Allah kemampuan untuk menjadikan diri kita sendiri soleh atas bimbingan Allah dan menjadikan istri anak-anak kita soleh. Yang kedua, doa terbaik adalah doa untuk negara kita. Negara kita sedang awrat-awratipun menika. Para pemimpin kita saat ini sedang ngunduh wong pekerti. Ngunduh menika bukan yang nandur nggih. Sing nandur sinten? Nandur yang pemimpin yang lalu nggawe tanduran boten sae, unduannya sekarang baru dinikmati, baru rasakan para pemimpin saat ini. Doakan mereka, mudah-mudahan pemimpin yang sekarang ini benar-benar dibimbing Allah menjadikan Indonesia sejahtera dan mensejahterakan. Amin, Allahumma amin. Yang terakhir, yang berhubungan dengan kesyukuran di awal tadi, kita doakan saudara-saudara kita di Gaza. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kemantapan iman Islam, tetap dijaga kesehatannya, walaupun makannya hanya minimalis, hanya subhanallah. Wonten ingkang makan rumput lho Bu, Pak. Roti menika sampun mewah sangat. Maka doakan mereka, mudah-mudahan Allah cerai beraikan pasukan Zionis. Mudah-mudahan Allah cerai beraikan menapa lemahkan kekuatan mereka. Baik Zionis dimanapun, termasuk negara-negara yang mendukungnya. Sudah banyak sekarang menapa tentara-tentara yang ada di sana, mungkin karena hati mengundurkan diri, mogok untuk menyerang. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini termasuk doa kita. Karena ujian di Gaza bukan ujian untuk masyarakat Gaza. Ujian di Gaza adalah ujian bagi kita yang di luar Gaza. Kita berada di mana saat ini? Apakah kita masih setia mendoakan? Masih setia mengirim bantuan? Maka jadikan diri kita ada di sisi mereka, mendoakan mereka setidaknya. Mudah-mudahan nanti kita dicatat ketika di hadapan Allah, ya Rabb, hamba setiap hari mendoakan saudara-saudara kami di Gaza. Mudah-mudahan panjenengan termasuk yang itu dan pantas mendapatkan surga jannah nanti. Amin, Allahumma amin. Akhirnya saestu hanya kepada Allah saja kita bermunajat, kita berdoa, dan doa adalah senjata pamungkas kita. Mudah-mudahan panjenengan terutama bapak-bapak bisa membawa istri dan anak-anak kita menuju surganya Allah. Kepada ibu-ibu, monggo Bu, pun imutaken keng garwa, Pak, kelingan lho zaman akad nikah sampean wis njaluk aku neng bapak, aku mbiyen nek salat mesti dielingke bapak, jenengan durung tahu ngelingke aku salat. Elingke salat saiki aku, Pak. Biyen bapak ngajari aku salat, ngajari ngaji, ajari aku ngaji, Pak. Ingatkan Bu, supaya dalam keluarga saestu masuk surga bersama-sama. Doakan Indonesia, doakan Gaza, mudah-mudahan saestu kita nanti dibersamakan di akhirat kelak di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul 'alim. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin abada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saking kula cekap semanten menika sampun syuruk, nanti ditutup dengan salat duha di awal waktu masing-masing nggih. Mudah-mudahan Allah berkenan menjadikan kita semuanya berkumpul lagi di surganya kelak. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bismillah.